Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir, teman-teman dari media. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nisa, saya adalah Direktur dari Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan, PSPK, sebuah lembaga independen yang bergerak di bidang penelitian dan advokasi kebijakan khusus untuk pendidikan. Hari ini sudah bersama kita ada Pak Hamid Muhammad sebagai Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selamat siang Pak Hamid, sehat? Halo Pak Hamid. Ya, alhamdulillah sehat. Sehat Mbak Nisa. Apakah saya bisa terdengar dengan jelas Pak Hamid? Ya, saya dengar jelas. Ya. Mudah-mudahan mohon info ya kalau suara saya juga. Mohon info kalau misalnya ternyata putus-putus. Alhamdulillah Pak Hamid. Di rumah Pak atau sudah kembali di Senayan? Di rumah terus ini. Masih belum aktif ke kantor. Iya. Kemudian Mbak Nisa suaranya hilang. info otomatis. Selamat siang Ibu, sehat Bu? Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Nisa. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Pak Hamid, Bu Nana, semua teman-teman dari media. Kita akan 30 menit ke depan. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Hamid dan Bu Nana terkait dengan PPDB ya. Mungkin kita langsung mulai aja ya Bu ya, supaya kita tidak terlalu banyak menghabiskan waktu. Pasti banyak kesibukan juga Pak Hamid dan Bu Nadiana. Ya. Kemudian ya, yang pertama saya mungkin mau nanya ke Pak Hamid. Jadi ini ceritanya saya akan memberikan beberapa pertanyaan ke Pak Hamid, kemudian ke Bu Nadiana. Dan untuk teman-teman partisipan yang ada di sini, ada menu Q&A di situ yang bisa digunakan. Silakan diisi pertanyaan di situ karena khawatirnya nanti kita tidak cukup waktu kalau harus bertanya secara langsung satu persatu. Jadi saya bisa bantu nanti untuk menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada Pak Hamid ataupun Bu Nana ya. Oke. Pak Hamid, mau langsung aja Pak bertanya. Ya, sebenarnya ini terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Ini tuh sebenarnya aturan baru atau bagaimana sih Pak? Sejak kapan sih sebenarnya ada peraturan terkait dengan PPDB dan zonasi dan sebagainya ini? Ya, jadi sebenarnya PPDB dengan sistem zonasi ini kita mulai tahun pelajaran 2017-2018. Jadi sebenarnya ini sudah berarti yang keempat ya, yang keempat kalinya kita melakukan PPDB sistem zonasi. Dan berbagai ketentuannya itu hampir sama ya. Misalnya prinsip-prinsipnya itu harus transparan, akuntabel, objektif, dan tentu non-diskriminatif ya. Itu yang yang kita siapkan sejak tahun 2017. Yang berubah itu biasa yang paling banyak berubah itu prosentase pada setiap jalur. Itu yang paling banyak berubah. Tetapi ketentuan lainnya, misalnya masalah umur ya dan seterusnya, itu semuanya sudah ada sejak tahun 2017. Okay. Jadi seperti itu Mbak Nisa. Oke. Waktu itu apa yang sebenarnya menjadi alasan utama dibuatnya kebijakan ini Pak di tahun 2017 tersebut? Itu sebenarnya berdasarkan sejumlah kajian ya. Itu yang paling banyak itu masyarakat kelompok menengah ke bawah. Itu pada akhirnya tersingkir dengan sistem seleksi dengan menggunakan UN. Dan kita tahu UN dari anak-anak yang tinggi itu biasanya itu berasal dari kelompok menengah ke atas. Karena mereka dengan segala fasilitas, dengan bisa kursus,
sekolahnya dapat yang bagus-bagus. Akhirnya mereka secara sistem itu mendapatkan sekolah bagus. Sementara masyarakat kelas menengah ke bawah, by sistem juga itu mendapatkan sekolah yang kurang bagus, dan mereka kadang-kadang ya tersingkir dari sistem. Sehingga kelompok masyarakat bawah ini itu perlu kita proteksi. Itulah kenapa kita memperkenalkan sistem zonasi. Jadi itu sebenarnya. Oke, jadi memang arahnya adalah untuk memberikan kesempatan pendidikan yang terbuka untuk terutama tadi Bapak sebut sebagai kelompok masyarakat bawah gitu ya Pak ya. Nah kalau balik lagi Pak, sebenarnya Bapak bilang dari 2017 sudah ada, kemudian ada perubahan. Tadi Bapak sebut perubahannya adalah persen dari setiap jalurnya. Kalau kami di PSPK juga amati, itu ada yang berbeda juga ya Pak ya. Jadi di 2019 itu sepertinya banyak aturan-aturan yang dikembalikan ke daerah gitu ya. Itu bisa dijelaskan Pak sebenarnya apa landasannya untuk perubahan peraturan tersebut? Jadi sebenarnya peraturan awalnya itu sistem zonasi itu 90%. Tapi kita tahu ya bahwa peraturan itu kan tidak langsung bisa diadopsi oleh daerah. Jadi daerah itu memang melakukan berbagai penyesuaian terkait dengan lingkungan daerahnya, termasuk juga komunitasnya dan seterusnya. Dan itulah kami selalu melakukan sosialisasi kepada semuanya. Sistem baru itu pasti banyak penolakan, apalagi dilakukan secara ketat. Dan ini yang kita terus-menerus lakukan, dan kita selalu memberikan ruang kepada daerah itu untuk menyesuaikan dengan kondisi daerahnya. Jadi fleksibilitas dalam aturan itu memang kami berikan, ya, termasuk bagaimana menyesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Tetapi konsep masalah transparansi, akuntabilitas, dan seterusnya itu memang harus dipegang. Termasuk afirmasi terhadap masyarakat kelas bawah, masyarakat yang tidak mampu, itu harus menjadi perhatian utama. Karena bagi mereka tidak ada pilihan lain, mendapatkan sekolah di lingkungannya, atau dia akan tersingkir ke berbagai daerah, dan tidak ada satupun orang yang memproteksi mereka. Tapi kalau kelas menengah, itu banyak pilihan. Itu yang yang kami pikirkan betul. Bapak tadi juga sebut sebenarnya usia juga sudah diatur sejak tahun 2017 ya Pak ya dalam Permendikbudnya. Ya. Ya betul. Berarti itu juga. Jadi usia itu kita turunkan dari peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010. Itu tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Di situ jelas sekali diatur ya mulai dari pasal 49 tentang masalah usia. Di situ ada heading penerimaan peserta didik baru, dan kita ambil dari sana. Jadi sebenarnya itu ada dasar yang bisa kita ambil dari situ ya. Walaupun mungkin kalau masyarakat sekarang merasa itu dianggap kurang relevan, nah itu ya harus kita diskusikan revisi PP itu, karena PP ini kan bukan hanya Kemdikbud ya yang menyusun, tapi semua kementerian, semua pemerintah daerah itu harus ikut terlibat. Jadi itu diterbitkan tahun 2010. Oke. Pak Hamid, saya beralih ke Bu Nana dulu ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Iya, Bu Nana nih untuk konteksnya. Jadi kalau tadi kita dengar dari Pak Hamid kan banyak kebijakan-kebijakan di high levelnya gitu ya secara nasionalnya yang kemudian Permendikbud nomor 44 tahun 2019 yang mengatur PPDB yang baru dan diterapkan di seluruh Indonesia pada tahun ini. Ini salah satunya di DKI yang paling cukup seru nih Bu Nana. Jadi kalau itu di level pusatnya gitu ya, masih kebijakan-kebijakan yang high levelnya. Nah, the real world itu ada di level daerah. Tadi Pak Hamid bercerita juga tentang dikembalikan ke daerah karena ada konteks-konteksnya gitu. Nah, bagaimana nih ketika mendapatkan
dalam tanda petik itu ya arahan untuk membuat peraturan di level daerah, apa yang dilakukan di Dinas Pendidikan DKI dalam menyusun ini, Bu? Bisa diceritakan, Bu Nana? Terima kasih, Mbak Nisa. Jadi setelah tadi kita juga mendengar bahwa DKI Jakarta ini dalam menyelenggarakan kegiatan PPDB 2020 tentunya ada peraturan yang di atasnya yang diacu oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tadi sudah disebut-sebut bahwa ada Permendikbud nomor 44 2019, ada peraturan Gubernur nomor 43 tahun 2019, dan tentunya turun kepada Juknis dari Dinas Pendidikan nomor 501 2020 dan penetapan zona untuk di nomor 506 2020. Yang kedua, mungkin sama dengan daerah-daerah lain, daya tampung sekolah negeri itu memang terbatas. Untuk DKI Jakarta, untuk daya tampung lulusan SD ke SMP itu 46% kurang lebih. Untuk SMP ke SMA atau ke SMK itu ada 32%. Nah, dengan kondisi ini maka harus dilakukan seleksi. Seperti juga tadi bahwa diserahkan ke kewenangannya kepada pemerintah daerah. Nah, untuk di DKI Jakarta ini kan yang seru memang ketika kita bicara banyak nggak peminatnya, tentunya banyak dengan daerah-daerah lain. Sampai saat ini sudah 332.000 yang mengajukan akun dalam pendaftaran. Dan sampai saat ini kami sudah menyelesaikan dari mulai jalur afirmasi sampai jalur zonasi kemarin sudah ada 146.230 peserta didik yang di semua jenjang yang sudah lapor diri. Nah, ada hal yang di sini kami juga ingin bahwa PPDB ini menyasar kepada seluruh lapisan masyarakat. Tadi Pak Hamid sudah cerita, tentunya dengan koordinasi kami, maka DKI juga ingin membuat bahwa PPDB di 2020 ini juga untuk seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya untuk satu atau dua lapisan masyarakat. Nah, di sini pada saat afirmasi dan zonasi itu memang ada pendekatan zonasi yang dilakukan DKI yang berbeda dengan daerah lain, di mana jalur zonasi atau zonasi yang ditetapkan oleh DKI di DKI Jakarta ini adalah dengan zona sekolah. Apa sih yang dimaksud dengan zona sekolah? Zona sekolah adalah daftar sekolah yang terletak di kelurahan yang sama atau kelurahan tetangga dengan domisili calon peserta didik. Di sini zona sekolah di DKI Jakarta karena di berbasis kelurahan tentunya sebanyak 267 zona di setiap jenjang pendidikan. Nah, zona ini ditetapkan sejak 2017 tanpa mengalami perubahan, digunakan setiap tahun untuk masuk di PPDB termasuk 2020. Yang berbeda adalah tahun ini ketika yang paling berbeda PPDB tahun ini setelah menggunakan zona sesuai dengan Permendikbud, kami menggunakan seleksi ini menggunakan usia. Tahun sebelumnya kami menggunakan seleksi yang berbasis prestasi nilai, yaitu ujian nasional. Tadi Pak Hamid sudah menjelaskan ketika menggunakan nilai, barangkali itu Mbak Nisa. Iya, jadi sampai sini saya menangkap apa yang Ibu Nana sampaikan. Sebenarnya secara filosofi tentu serupa ya dengan apa yang ditetapkan di Permendikbud gitu, bahwa ingin membuat lebih terbuka sehingga tahun ini menggunakan usia, tetapi kalau saya lihat juga jalur-jalurnya juga sebenarnya tidak ada yang berbeda gitu ya dengan apa yang diatur oleh Permendikbud. Tapi kan soal usia ini nih gitu, tadi saya udah nanya ke Pak Hamid juga dan tadi Ibu juga udah jelasin bahwa kali ini jalur zonasinya tidak lagi berdasarkan nilai sebagai kriteria, tetapi berdasarkan usia. Nah, ini kan kemudian ini yang paling ditanggapi Ibu Nana udah tersenyum. Pertanyaan saya belum ditanyakan, Bu Nana udah tersenyum nih. Coba dong Bu ceritain, jadi sebenarnya apa sih yang menjadi keberatan gitu tentang usia ini, dan menurut Ibu bagaimana kira-kira untuk meresponnya nih Bu? Baik,
dengan seleksi tadi dengan ujian nasional ataupun dengan seleksi usia, kita berpatokan bahwa daya tampung sekolah negeri yang terbatas, jadi apapun seleksinya pasti ada yang tertinggal, Mbak Nisa, begitu. Nah, dengan jalur usia ini memang seolah-olah DKI tidak menerapkan zonasi, tapi langsung memperingkat usia. Tadi kami sampaikan kami menggunakan tadi penetapan zona sekolah, sehingga tidak mungkin orang yang ada di kelurahan Menteng bisa mendaftar ke misalnya kelurahan Kembangan dalam zona, karena memang kondisi demografisnya DKI yang berbeda dengan daerah lain, tingkat kepadatan penduduk yang berbeda satu daerah ke daerah lain, lalu daya tampung sekolah yang berbeda dari tempat lain, dan bisa saja atau ada beberapa kelurahan tidak ada sekolah di jenjang-jenjang tertentu. Itu yang menyebabkan kami menggunakan zonasi. Setelah zonasi tadi, lagi-lagi karena daya tampung tentunya anak-anak atau calon peserta didik yang ada di dalam zonasi itu, dalam zona sekolah itu tentunya lebih dari daya tampung, sehingga seleksi yang kami lakukan untuk memotong orang yang terakhir dari daya tampung sekolah itu dengan menggunakan usia. Kami sadar tentunya ada beberapa yang kecewa dan lain-lain dalam sebuah seleksi ini. Kami juga ingin melayani seluruh lapisan masyarakat tentunya. Itu satu hal, usia tadi ya Bu ya. Kemudian hal kedua juga yang direspon oleh publik adalah tentang persentase. Jadi sudah ada Permendikbud, memang di Permendikbud itu ada rentang ya, kemudian rentang itu ditentukan secara ditetap dalam rentang, kemudian daerah diberikan keleluasaan untuk menentukan berapa persen gitu. Nah, rentangnya untuk jalur zonasi yang ditetapkan Permendikbud itu kan adalah minimum 50%, Bu. Tetapi kemudian di DKI kemarin ditetapkan ada 40%. Nah, ini juga kan menuai respon yang cukup keras juga dari publik. Ibu ada pandangan tentang itu, Bu? Tentunya ketika kami mengatakan tadi disampaikan, kami sampaikan berkali-kali kami koordinasi dengan kementerian dalam hal ini adalah zona afirmasi dari 20% kami menambah menjadi 25%, karena harapannya adalah tadi pemerintah daerah ini hadir bagi masyarakat yang berasal dari tadi yang memang dari tingkat sosial ekonomi yang harus kami perbesar dari afirmasi. Dalam minimalnya adalah 15%. Lalu untuk jalur zonasi, kami awalnya memang 50%. Ketika 50%, maka yang terkikis adalah jalur prestasi. Jalur prestasi di sini tentunya kami harus menghitung dulu jalur afirmasi dan jalur zonasi. Sehingga kami untuk mengatakan sebelumnya itu kan jalur zonasi menggunakan ujian nasional. Dengan menggunakan ujian nasional, anak-anak yang memang punya prestasi di bidang akademis, kalau zonasi itu 50%, maka prestasi itu nilainya jadi berkurang, 25% tambah 50%, 75%, maka untuk jalur prestasi yang saat ini kami berikan itu adalah 30%, 5% untuk jalur prestasi non-akademis, 20% untuk prestasi akademis, dan 5% untuk jalur prestasi yang berasal dari luar DKI. Satu lagi Mbak Nisa, pendekatan untuk afirmasi dan zonasi ini sama pendekatannya adalah menggunakan zona, penetapan zona dan kriteria usia, sehingga harapannya tadi dengan memasukkan usia seluruh lapisan masyarakat di zonasi ini bisa dapat terserap di sana. Nanti masyarakat yang berprestasi, yang punya akademis baik, usianya mungkin lebih muda, ini akan masuk di jalur prestasi. Begitu. Prestasi itu buka besok ya, Bu ya? Mulai besok ya? Tanggal berapa, Bu, kalau prestasi? Kenapa, Mbak Nisa? Kalau jalur prestasi mulai dibuka?
Besok tanggal 1 Besok sampai ya. 3 Juli sesuai yang sudah kami umumkan. Jadi Okay. bagi Bapak Ibu, anak-anak calon peserta didik yang kemarin memang saya nilainya bagus, saya belum diterima, maka insya Allah bertanding di jalur prestasi yang nilainya baik dan lain-lain, kami buka tidak dengan penetapan zona. Ya, jadi tidak dengan penetapan zona, jadi bisa bertanding dengan probabilitas yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan prestasi yang dimiliki oleh anak-anak didik. Tapi ketika memang peminat pada salah satu sekolah, mungkin masyarakat mengatakan minatnya banyak begitu ya, di sekolah-sekolah tertentu, ya ini kan juga kembali ke daya tampung. Tapi kami menyarankan ketika ini kami buka, memang tidak ada penetapan zona sekolah memang untuk prestasi, silahkan mendaftar sesuai dengan kesempatan itu Mbak Nisa, begitu. Okay. Lagi yang harus di jalur prestasi ini pun selain 20% kuotanya, pasti ada yang tidak lolos seleksi, apalagi kembali ke daya tampung total sekolah negeri dan sekolah swasta itu, tapi tidak ada lulusan yang tidak bisa bersekolah karena jumlah daya tampung swasta ya. Itu melebihi dari jumlah lulusan yang saat ini lulus, begitu. Oke. Nah, ya, sebelum saya masih ada pertanyaan, Bu, tapi sebelumnya saya mau mengingatkan lagi kepada para partisipan, ini ada 57 orang yang baru bergabung, selamat datang. Mau diingatkan kembali bahwa ini adalah acara briefing bersama para teman-teman dari media yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan mengundang Bapak Dirjen PAUD Dasmen, Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Hamid, dan ada Ibu Nadiana di sini. Kita menggunakan Q&A, jadi ada menu Q&A itu di bawah, bisa digunakan Bapak Ibu, teman-teman media untuk mengajukan pertanyaan. Nah, sedikit lagi sih pertanyaan saya ke Bu Nana yang terkait tadi. Bu, itu juga saya baca bahwa kemudian ada yang sedih gitu loh, Bu. Dan itu memang menyedihkan sih ketika jalur zonasi ini tadi Pak Hamid dan Bu Nana sudah jelaskan bahwa dibuat supaya lebih terbuka partisipasi masyarakat, terutama dari masyarakat menengah ke bawah gitu untuk mengakses pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tapi ada yang rumahnya dekatan jadi nggak masuk, Bu. Karena jadi udah tetanggaan, tapi kok malah yang sebenarnya namanya zonasi, tapi malah nggak masuk. Iya, ini gimana Bu solusinya? Tentunya kami mengatakan bahwa setelah kami berkoordinasi dan kami juga mengakomodir tingkat tingginya minat masyarakat untuk sekolah negeri, di mana ada siswa yang berada satu RW dengan sekolahnya ini belum dapat diterima, maka hari ini kami mengumumkan bahwa pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan membuka jalur yang namanya jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Nah, ini jalur apa Bu? Boleh diulang Bu? Maaf, jalur zonasi untuk bina RW sekolah. Untuk bina RW sekolah. Nah, untuk bina sekolah tentunya dengan kami menambahkan kuota untuk menambahkan rasio di setiap kelasnya dari 36 menjadi 40. Kami tentunya dengan berkoordinasi kepada Kemendikbud. Sebelum kami juga memutuskan ini, kami minta untuk diizinkan menambah kuota karena memang banyaknya minat masyarakat yang tinggi untuk ini gitu. Ini jalurnya boleh diterangin lagi Bu. Jadi jalur ini terbuka untuk solusi tadi pertanyaan saya kan soal anak-anak yang tinggal di sekitar situ. Jadi tadi Ibu bilang bina RW sekolah. Jadi ini untuk anak-anak yang RW-nya sama dengan sekolah gitu atau gimana? Yang anak-anak tinggal di satu RW dengan sekolah. Oke. Oke, ini baru lagi ya. Dibuka kapan ini Bu? Ini akan kami buka di tanggal 4 Juli dan lapor diri pada tanggal 6 Juli, begitu Bu Ella. Kalau di RW-nya banyak anak-anaknya, harus ada seleksi lagi? Ya,
Jadi kan sebaran Pakai apa kriteria? itu tidak sama. Ada RW yang ketika ditambah rombongan belajarnya, tapi di sana anak-anaknya sedikit. Nah, ada RW yang memang anak-anaknya melebihi dari rombel yang ada. Sehingga ini seleksi berikutnya kami menggunakan dengan seleksi usia. Gitu. Oke, jadi seperti zonasi ya Bu ya, hanya zonanya diperkecil di wilayah RW yang sama dengan sekolah, sehingga harapannya anak-anak itu tidak hanya tetanggaan, tetapi juga bisa akses di sekolah tersebut gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih, ini sudah ada banyak ya. Gimana Bu? Perlu disampaikan juga kepada masyarakat tadi harus diingat bahwa sebaran penduduknya di tiap sekolah tidak sama. Jadi nanti ketika satu RW ternyata memang banyak, itulah maka tadi usia kami akan melakukan seleksi ya. Jadi gitu. Jadi sudah dihitung-hitung juga ya Bu ya, apa wilayah-wilayah mana yang sebenarnya masih bisa masuk jalur RW ini. Oke. Baik, ini udah banyak pertanyaan. Mungkin sebagai Mbak Nisa, satu hal lagi bahwa ini tidak mengganggu porsi jalur prestasi yang sudah ada, supaya jangan salah pemahaman ya. Jadi jalur prestasi yang 20%. Pertanyaan penutup kali ya ke Pak. Aduh, ini putus-putus. Halo, bisa kedengaran suara saya? Ya, jelas Mbak Nisa, ini tadi terputus. Oke. Iya, ini agak-agak nggak stabil, mohon maaf Bapak Ibu semua. Jadi kita melihatnya begini. Sekarang nih rencananya dengan bukan rencana lagi ya, sudah dilaksanakan. Kemudian masuklah siswa-siswa yang lebih heterogen. Ini kan juga pasti akan semakin ada apa ya dinamika yang tadinya mungkin mengajar siswa-siswa tertentu sekarang lebih beragam gitu. Buat PSPK sebenarnya yang namanya PPDB itu hanya membuka pintu untuk lebih lebar kepada siswa dari berbagai latar belakang. Tetapi tentu ini tidak cukup untuk bilang bahwa ini loh sudah kita buka, pasti harus ada banyak, akan ada dalam tanda petik masalah-masalah baru, dinamika-dinamika baru. Apakah ini juga sudah dipertimbangkan oleh Pak Hamid dan teman-teman di tingkat pusat dan juga Bu Nadiana dan teman-teman di tingkat daerah? Gimana nih dalam menyikapi ketika sekarang sudah terbuka, jadi mungkin guru-gurunya harus mengajar siswa yang lebih beragam, strategi-strategi apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Kemdikbud Pak Hamid berkaitan dengan hal ini? Ya, saya kira sejak 2017 ya, itu memang banyak sekali keluhan dari guru-guru, terutama di sekolah-sekolah yang sudah mapan ya, yang siswanya homogen, pinter semua, dan seterusnya. Nah, begitu 2017 itu siswanya beragam, ya tingkat kemampuannya beragam. Nah, disitulah sebenarnya kita mendorong guru untuk menangani siswa itu untuk mengajar mereka itu pada level mereka. Jadi pasti istilahnya teaching at the right level ya. Teaching at the right level itu menjadi hal yang baru yang harus dikuasai oleh para guru. Dan ini sebenarnya sudah 4 tahun jalan ya. Memang keluhan pertama itu 2017, itu banyak protes, termasuk teman-teman saya ya yang ngajar susah sekali gitu menggabung anak-anak yang kapasitasnya tinggi, sedang, rendah, dan seterusnya dalam satu kelas. Makanya waktu itu saya sarankan itu manajemen sekolah, manajemen kelas itu harus diterapkan. Jadi memang harus ada clustering ya bagi anak-anak dengan tingkat kemampuan berbeda. Tetapi clustering itu harus ada batasnya. Jadi jangan sampai terus-menerus ya itu dilakukan. Karena mungkin dalam 1 semester, 2 semester sudah oke, maka berikutnya itu sudah harus dilebur kembali. Sehingga anak-anak dari berbagai latar belakang, dari berbagai tingkat kemampuan itu memang harus berinteraksi dan bersosialisasi. Jadi itulah sebenarnya target yang ingin kita capai di sekolah-sekolah kita. Iya.
Jadi guru-gurunya itu harus lebih terampil dalam mengajar dan mengajar sesuai dengan tahap kemampuan siswanya ya, karena semakin beragam. Jadi teaching at the right level itu yang menjadi prinsip yang akan diterapkan di tingkat pusatnya seperti itu. Kalau di rencana di DKI gimana nih Bu Nana? Ya, baik. Ini semakin ke kocok-kocok gitu kan ya, ibaratnya kalau arisan tuh jadi kocok nih gitu. Di skala-skala unggulannya gimana nih Bu? Jadi tentunya kan kami sekarang ini PPDB pada dasarnya itu adalah bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya upaya kita untuk terus memperbaiki pendidikan. PPDB itu merupakan salah satu cara untuk membuka pintu perubahan. Nah, saat ini kita sudah membuka pagar kepada seluruh sekolah sehingga kesenjangan sekolah baik sekolah negeri sesama negeri dan swasta ini banyak PR yang harus kami kerjakan setelah itu begitu. Bagaimana Dinas Pendidikan bisa memberikan layanan yang tuntas dan berkualitas untuk seluruh anak-anak Jakarta dimanapun mereka bersekolah, baik sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Karena kami sangat yakin peran serta teman-teman atau sekolah-sekolah swasta ini juga untuk menampung anak-anak kami yang memang dalam daya tampung negeri yang terbatas. Jadi inilah saatnya kami membuka pagar selama ini agar seluruh pendidikan yang didapat anak-anak Jakarta ini secara tuntas dan kualitas. Oke. Ini minta maaf ya, saya kadang-kadang harus menutup video saya karena kalau saya buka kadang-kadang nggak kedengeran pembicaraannya. Jadi memang pasti sudah dipikirkan juga ya rencana-rencana ke depannya dalam jangka pendek. Salah satu rencana jangka pendek yang ditanyakan oleh salah satu para partisipan, jadi saya mau mulai masuk pelan-pelan ke pertanyaan-pertanyaan para partisipan ya Bu Nana dan Pak Hamid, nanti mungkin silakan saling ini aja merespon. Mungkin tadi menyambung dari pertanyaannya Bu Diana tadi, sudah ada yang bertanya dari JAK TV, Mas Agus, adanya siswa dari sekolah swasta ikut lagi jalur PPDB katanya. Jadi udah keterima di swasta, apakah itu memang ada kasus-kasus seperti itu Bu di dalam PPDB ini? Ya. Ini jadi banyak soalnya cerita ini itu. Mungkin kesempatan Bu Nana juga merespon nih beberapa kasus-kasus yang terjadi. Iya. Memang kami sampaikan tadi, artinya kami peruntukkan ini adalah untuk seluruh lapisan masyarakat yang lulus, dia untuk masuk kepada sekolah negeri. Tentunya suppliernya bisa dari swasta atau negeri. Dalam catatan kami, memang anak ini sekolah bisa jadi sekolah di swasta, tapi sampai saat ini memang saya belum menemukan bahwa ada anak yang di sekolahnya di swasta, terus berhenti di swasta, terus masuk ke sekolah negeri begitu. Walaupun memang ada lulusan yang tahun 2019 dan 2018 yang terdata dalam data kami begitu, Bu Nisa. Jadi ada pertanyaan juga nih dari Mbak Dani, mungkin kerjasama yang DKI itu ada kerjasama dengan sekolah swasta berbiaya murah. Bagaimana ini? Karena biasanya kan memang low fee private school atau sekolah swasta berbiaya rendah itulah yang menjadi pilihan untuk mereka yang kemudian tidak diterima di sekolah negeri kan Bu Nana. Bagaimana supaya tidak mengorbankan mutu anak-anak yang masuk ke situ? Ini pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Baik. Tentunya tadi yang saya sampaikan tadi ini baru pintu yang dibuka. Banyak PR yang memang kami kerjakan. Kompetensi guru pun kami tingkatkan karena kompetensi guru ini sangat penting untuk mendidik anak-anak yang ada di dalam kelas dengan saat ini dengan beragamnya anak-anak dari segala lapisan masyarakat. Yang kedua, tentunya proses pembelajaran yang saat ini sedang kami usung adalah bagaimana penerapan sebuah pembelajaran blended learning yang ada. Yang ini sedang kami kembangkan. Yang berikutnya adalah kolaborasi antar sekolah. Kami sudah mempunyai 10 sekolah negeri
yang membersamai sekolah swasta di sekitarnya, yang mereka bisa belajar bersama penggunaan sarana-sarana olahraga, sarana laboratorium, ini yang sudah dilakukan. Itu yang memang kami sudah mulai sebagai bagaimana sekolah swasta dengan sekolah negeri ini nantinya akan mempunyai kesetaraan bersama. Gitu. Ini juga dari Mas Justinus ya, dari berita1.com nih, Bu Nana, Pak Hamid ada pertanyaan. Mungkin tadi sudah mendengar tentang zonasi Bina RW sekolah itu, mau mendengarkan lebih jauh nih tanggapan Pak Hamid soal permintaan Bu Nadiana. Tadi kan yang Bu Nadiana menyampaikan ada penambahan bangku dari 36 menjadi 40 setiap rombelnya. Diizinkan, Pak? Ya, jadi penambahan siswa ya dari standar yang ditetapkan itu boleh, sepanjang memang ada alasan yang meyakinkan. Misalnya tahun lalu itu, 2 tahun yang lalu, Surabaya itu selalu mengusulkan minta tambah. Jadi Bu Risma itu selama 2 tahun berturut-turut minta agar siswa SMP dari 36 ya, dari 32 menjadi 36, itu saya perbolehkan. Karena kalau tidak, ya, itu kan aspirasi masyarakat untuk masuk sekolah negeri ini tidak akan tertampung. Tetapi kami juga tetap mempertimbangkan jangan sampai penambahan jumlah siswa itu pada akhirnya menutup sekolah swasta. Dan itu jadi pertimbangan betul. Sebab karena sekolah swasta ini kan kontribusinya cukup besar ya terhadap angka partisipasi siswa kita. Jadi yang disampaikan Bu Nahdiana, Bu Nana, itu pasti sudah kami diskusikan sudah sejak minggu lalu ya, Bu Nana, masalah ini, masuk masalah ini. Jadi itulah solusi yang memang kita sepakati untuk menambah kuota di sekolah negeri. Jadi ada batas-batas yang memang tidak boleh menambah begitu saja, tetapi hal-hal ini sudah didiskusikan gitu ya Pak ya sebenarnya, dan sudah ini. Oke. Ya, setiap ada masalah PBDB, kami biasanya langsung kontak ya, langsung kontak dinas, apa yang bisa kami bantu untuk memecahkan masalah. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, saya coba lihat lagi di sini. Ada pertanyaan, mungkin nanti ada dari Mas Saifan ya dari Jawa Pos, minta PPDB tentang dari tempo.co dari Mas Adam, ini minta penjelasan lebih rincinya Bu Nahdiana, mungkin bisa dibantu disiapkan informasi tentang zonasi Bina RW sekolah ini kapan dan sebagainya. Saya pikir juga memang mungkin perlu diperjelas lagi. Bu Nana mau jawab di sini atau nanti akan ada informasi lebih jauh gimana Bu? Ya, ini akan segera kami umumkan. Kami sedang selesaikan semuanya untuk teknis-teknis penerimaan ini. Tapi yang kami pastikan adalah kami menambah kuota untuk jalur zonasi untuk Bina RW. Dan ini kami sampaikan di sini, ini hanya untuk lulusan tahun 2020 diprioritaskan, khusus untuk tahun 2020 gitu ya. Jadi ini harus kami sampaikan, nanti teknisnya kami akan selesaikan dan kami akan umumkan segera. Oke. Bu, ini ada satu pertanyaan terakhir yang menurut saya juga, saya tahu Pak Hamid dan Bu Nadiana udah sibuk banget, tapi terakhir nih dari Mbak Yuni Astuti, saya kurang tahu nih nggak disebut medianya apa, tetapi saya pikir juga mungkin perlu dijawab juga Bu, jalur pendaftaran tentang jalur prestasi besok, ini harus ya dengan perhitungan nilai akreditasi sekolah. Gimana Bu? Kenapa Bu perlu dengan akreditasi sekolah? Kalau kita hanya memakai nilai raport, ya, misalnya memakai nilai raport, maka ini tidak
tidak menjamin bahwa nilai raport satu dengan lain sekolah bisa disamakan. Jadi ada cara pemberian nilai, ada yang sulit untuk memberikan nilai, ada yang mungkin mudah atau murah untuk memberikan nilai. Ini sesungguhnya untuk anak-anak didik sendiri. Kenapa menggunakan akreditasi? Karena akreditasi ini juga di dalamnya menyangkut beberapa standar proses, standar penilaian yang ada, termasuk nilai anak-anak. Jangan sampai nanti anak-anak dari sekolah A mendapat nilai yang lebih rendah, tentunya ternyata sulit mendapat nilai itu. Ini juga yang supaya tidak ada yang diuntungkan dan tidak dirugikan. Saat ini kami juga sudah berkonsultasi dengan Badan Akreditasi Nasional yang bisa digunakan pada saat ini adalah pada penilaian yang ada itu adalah akreditasi sekolah. Jadi itu sebagai pengimbang dari beda-bedanya cara sekolah menilai ya Bu ya. Jadi karena angka di satu sekolah itu misalnya nilai 9 di suatu sekolah itu berbeda dengan yang sekolah yang lain, jadi kayak netralisirnya lah gitu kira-kira itu dengan akreditasi. Gitu. Oke, satu lagi terakhir, ini benar-benar terakhir sebenarnya karena ini juga pertanyaan dari saya nih untuk Pak Hamid, untuk Bu Nana, atau mungkin kita bisa ajukan lagi ke pihak lain nih tentang apa yang disampaikan persis dengan oleh Mas Edi Dwi dari CNN TV. Ini juga pertanyaan saya nih Mas Edi. Jadi kita tahu kan sebenarnya masalah hingar-bingar selama ini tuh karena sekolah negerinya kurang. Harus ada seleksi pakai nilai UN, tadi Pak Hamid bilang itu tidak berpihak dan terlalu bias terhadap kelas menengah, sehingga perlu ada jalur-jalur, kemudian pilihan-pilihan indikator atau pilihan-pilihan kriteria yang berbeda-beda, yang berprestasi dihargai, yang yang dari keluarga miskin juga diberikan ruang lewat jalur afirmasi, tapi kemudian ada zonasi yang berusaha menggunakan indikator netral. Udah diusahain kayak gitu masih rame karena memang skalanya kurang nih. Gimana nih kira-kira solusi ke depannya, dan sebenarnya kita berharap ke siapa sih untuk menyelesaikan masalah ini? Terserah Bu Nana dulu atau Pak Hamid dulu? Nanti detailnya Bu Nana lah itu. Kalau dari kacamata kebijakan nasional ya, itu kan sekolah apapun negeri atau swasta itu kan harus kita dukung. Yang penting anak-anak kita itu mendapatkan layanan pendidikan yang terbaik. Jadi itu yang pertama. Nah, perkara di satu daerah itu kurang sekolah negeri dan seterusnya, itu memang ada beberapa opsi. Jadi opsi pertama itu kalau yang normatif ya, itu kan membangun sekolah baru atau menambah ruang kelas baru. Itu yang biasa kita lakukan. Tetapi dengan penambahan sekolah baru, ruang kelas baru, itu pasti akan ada dampak bagi sekolah swasta. Beberapa sekolah swasta pasti akan gulung tikar. Terutama yang kelas bawah ya, itu pasti akan seperti itu. Nah, opsi kedua, itu di beberapa tempat, misalnya Surabaya itu sekolah-sekolah swasta yang memiliki potensi bagus itu dibantu oleh pemerintah daerah. Artinya sekolah swasta itu biar survive, kondisi mutunya bagus, dan seterusnya. Dan DKI ini sudah melakukan, saya tahun lalu itu ikut diskusi dengan teman-teman bagaimana sekolah-sekolah swasta ini dibantu untuk meningkatkan kualitasnya. Oleh karena itu, saya kira tidak semua masalah kekurangan ruang kelas itu harus sekolah negeri. Tapi bisa jadi sekolah swastanya kita dorong, kita tingkatkan, itu jauh lebih murah, lebih efisien daripada kita membangun sekolah baru, yang mengangkat guru baru, dan seterusnya. Tapi ini pilihan-pilihan kebijakan yang itu semuanya jadi pilihan pemerintah daerah dalam melaksanakan layanan pendidikan kepada masyarakat. Saya kira itu. Karena itu banyaknya di daerah ya Pak ya, keputusan tadi pilihan-pilihan itu memang di daerah ya Pak.
Ya, jadi memang pilihan-pilihan itu memang kebijakan daerah masing-masing ya. Kita di Kemdikbud hanya menyusun kebijakan-kebijakan umum, regulasinya dan seterusnya, dan itu memang diatur dalam undang-undang pemerintahan daerah. Jadi itu Mbak Nisa. Iya, terima kasih Pak Hamid. Bu Nadiana. Bahkan, jadi pada dasarnya memang setuju apa yang dikatakan oleh Pak Hamid, karena dimanapun sekolah negeri dan swasta di sini memang pemerintah daerah dalam ini DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan memang harus adil secara tadi kesetaraan. Mungkin tadi saya sudah sebut bahwa DKI dan Pak Hamid tadi juga sudah sampaikan, kita sudah rintis, sudah retas ini di awal bahwa bagaimana adanya pemerataan kualitas negeri dan swasta dengan semangat gotong royong, dengan semangat kolaborasi, dan kita sudah mulai itu di DKI Jakarta dan akan kita. Sepertinya kalau mau mengeksplorasi dan ngobrolin soal kerjasama tersebut, kita perlu sesi terpisah lagi ya Bu Nadiana ya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya diajak lagi sama Bu Nana untuk ngobrolin ke arah situ, kerjasama meningkatkan kualitas sekolah swasta yang berbiaya rendah ya. Terima kasih banyak Bapak Pak Hamid, Bu Nana udah menyempatkan, dan terima kasih juga saya sampaikan ke Dinas Pendidikan DKI Jakarta sudah memberikan kesempatan saya dan PSPK untuk ikut ngobrol di sini, belajar dari Pak Hamid dan Bu Nana. Teman-teman, mohon maaf kalau tidak semua pertanyaan bisa dijawab satu persatu, tetapi semoga ini bisa membuat ada hal-hal yang bisa membuat warga Jakarta juga dan juga mungkin Indonesia juga lebih paham tentang kenapa sih mesti ada PPDB dan bagaimana perhitungan-perhitungan yang pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan gitu. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita semua, dan untuk di DKI khususnya ya Bu, masih ada kesempatan di jalur prestasi tadi Bu Nana bilang yang besok akan dibuka, dan kemudian ada jalur apalagi Bu yang masih mengantri nih, ada jalur perpindahan ya. Kemudian ada jalur luar DKI ya Bu ya, dan yang terakhir yang tadi Ibu sampaikan itu ada jalur zonasi bina RW sekolah. Itu yang seperti zonasi tetapi dikhususkan untuk tetangga-tetangganya sekolah supaya tidak jadi penonton aja gitu yang ngeliatin teman-temannya lewat aja, tapi juga ikut belajar bersama. Oke. Iya, Bina RW sekolah. Jadi ini untuk yang sesama RW gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua teman-teman. Mungkin mohon maaf atas segala kekurangan, termasuk juga sinyal tadi yang sempat saya harus mematikan video beberapa saat. Mohon maaf, mohon maklum, dan semoga kita semua sehat dan segala pandemik ini juga cepat berakhir supaya kita bisa betul-betul beraktivitas dan anak-anak juga bisa excited kembali ke sekolah beneran ya, ketemu teman-teman beneran gitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamid, terima kasih.